Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Benjamin Sesko semakin menguat. Setan Merah dikabarkan mulai mengambil langkah serius untuk merekrut striker RB Leipzig tersebut. Menurut laporan Fabrizio Romano bahwa MU sudah mantap menjadikan Sesko sebagai target utama mereka di posisi striker. Setelah melalui diskusi internal yang panjang, manajemen MU dikabarkan telah menghubungi RB Leipzig. Mereka menanyakan ketersediaan Sesko untuk pindah musim panas ini. MU juga mulai membahas nilai transfer dan skema pembayaran yang memungkinkan hal ini untuk memastikan apakah mereka bisa menyelesaikan deal tersebut atau tidak. Namun Romano juga mengingatkan bahwa MU tidak akan mudah mendapatkan tanda tangan Sesko. Masalah utamanya ada anggaran transfer MU yang sudah menipis. Klub disebut telah mengeluarkan dana besar untuk merekrut Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo di musim panas ini. Itulah sebabnya Romano menyebut MU harus mencari tambahan dana dengan cara menjual beberapa pemain yang tidak lagi dibutuhkan. RB Leipzig sendiri dikabarkan bersedia melepas sang striker dengan harga 70 juta euro musim panas ini. Kabar terbaru mengenai masa depan Anthony mulai mencuat. Manchester United dikabarkan menaikkan harga jual sang winger setelah menjadi target Al Nassr. Menurut laporan UOL Esporte, Al Nassr telah melakukan kontak dengan MU terkait transfer Anthony. Klub Arab Saudi tersebut dikabarkan sangat serius ingin memboyong sang pemain. Mereka bahkan siap membelinya secara permanen sesuai keinginan MU. Situasi ini membuat Setan Merah semakin terbuka melepas Anthony ke Al Nassr. Namun mereka juga berusaha memaksimalkan keuntungan dari negosiasi ini. Melihat keseriusan Al Nassr, MU dikabarkan memutuskan untuk menaikkan harga jual Anthony. Awalnya Setan Merah bersedia melepas Anthony dengan harga 40 juta euro. Namun untuk Al Nassr mereka mencoba menaikkan bandrol menjadi 50 juta euro. MU menilai Al Nassr memiliki kemampuan finansial yang kuat, sehingga kenaikan harga tersebut dianggap tidak akan menjadi masalah bagi klub kaya raya asal Arab Saudi tersebut. Manchester United akan kehilangan salah satu pemain muda berbakat mereka di musim 2025-2026. Setan Merah dikabarkan telah memutuskan untuk melepas Toby Collier dalam waktu dekat. Alasan utama keputusan MU melepas Collier adalah kebutuhan sang pemain akan menit bermain yang cukup. Dengan persaingan ketat di lini tengah MU saat ini overload, peluang Collier untuk bermain akan semakin minim musim depan. Manajemen menilai akan sangat disayangkan jika bakatnya tidak berkembang karena kurangnya kesempatan. Itulah mengapa MU memutuskan untuk melepasnya melalui skema pinjaman karena ia dianggap sebagai proyek untuk menjadi pemain penting MU di musim depan. Saat ini MU dikabarkan lebih memilih untuk meminjamkan Collier ke klub lain daripada menjualnya permanen. Beberapa klub Premier League dan Championship dikabarkan tertarik merekrutnya. Beberapa tawaran sudah masuk ke meja Manchester United. MU sudah menimbang semua opsi yang ada dengan kriteria utama. Klub tujuan harus bisa menjamin menit bermain yang cukup untuk perkembangan Toby Collier. Ada kabar terbaru soal masa depan Jadon Sancho. Winger MU itu dikabarkan akan melanjutkan karirnya di Jerman. Menurut laporan Sky Sports, Jadon Sancho sekarang serius mempertimbangkan kembali ke Dortmund karena merasa di PHP Juventus. Proses transfer pemain asal Inggris itu ke Turin saat ini mandek. Juventus belum menunjukkan langkah konkret untuk merekrutnya. Makanya ketika Dortmund datang dengan tawaran, Sancho dikabarkan senang dan siap kembali ke sana. Tapi laporan yang sama juga menyebut bahwa proses transfer Sancho ke Dortmund tidak akan mudah. Di Borussia kabarnya sudah menyiapkan penawaran senilai 18-20 juta euro untuk sang pemain. Sementara itu MU hanya mau melepasnya dengan harga 25 juta euro. Kalau Dortmund tidak menaikkan nominal tawarannya, transfer ini bisa jadi gagal. Manchester United disebut tengah mempertimbangkan langkah besar untuk sektor penjaga gawang setelah Paris Saint-Germain membuat keputusan mengejutkan. Laporan dari El Quick menyebut bahwa Donnarumma telah mendiskusikan kemungkinan bermain di Inggris dengan rekan setimnya di Italia. Sumber yang sama menyatakan bahwa selain MU, klub besar seperti Man City, Chelsea, dan bahkan Galatasaray juga menaruh minat. Manchester United kini berada di posisi menunggu dan mengamati perkembangan situasi. Apabila PSG benar-benar melepas Donnarumma, bursa transfer musim panas ini bisa menghadirkan kejutan yang akan mengubah wajah sektor penjaga gawang di Old Trafford. Kabar menarik muncul seputar masa depan Benjamin Sesko. Striker RB Leipzig ini dikabarkan lebih memilih bergabung dengan Manchester United daripada Newcastle United.
Laporan menyebutkan Sesko lebih tertarik memakai jersey setan merah ketimbang bergabung dengan The Magpies. Striker berusia 21 tahun ini dikabarkan sudah lama mengagumi Manchester United. Ia terpesona dengan sejarah besar klub dan bermimpi bisa membantu MU bangkit kembali ke puncak kejayaan. Faktor ini yang membuatnya lebih memilih Old Trafford sebagai tujuan berikutnya jika memang harus meninggalkan RB Leipzig. Meski begitu, proses transfer ini tidak akan berjalan mulus karena mahar transfer sang pemain tergolong cukup tinggi. RB Leipzig bersedia melepas sang striker tetapi dengan harga selangit. Mereka meminta bayaran sekitar 85 juta euro untuk sang striker. Harga tersebut menjadi kendala besar bagi MU yang sedang berhati-hati dalam pengeluaran transfer. Manajemen Setan Merah dikabarkan sedang mencari cara kreatif untuk memenuhi harga tersebut. Nasowir Mazraoui tidak terlihat sama sekali dalam laga Manchester United kontra West Ham United. Ada apa dengan bek asal Maroko ini? Menurut laporan BBC Sport, Mazraoui absen karena mengalami cedera. Cedera tersebut didapatkannya pada sesi latihan terakhir Manchester United jelang laga melawan West Ham United. Tidak dijelaskan secara rinci jenis cedera yang dialaminya. Akibatnya, ia tidak bisa turun dalam pertandingan melawan West Ham akhir pekan kemarin. Namun fans MU tidak perlu khawatir berlebihan, sebab cedera Mazraoui dikabarkan tidak parah. Cedera yang dialaminya tergolong ringan sehingga pemulihannya tidak memakan waktu lama. Bahkan sang bek dikabarkan sudah bisa kembali bermain saat MU menghadapi Bournemouth di pertengahan pekan ini. Rio Ferdinand berharap Manchester United merekrut striker musim panas ini. Jika Ollie Watkins targetnya, ia sepenuhnya mendukung. Belakangan ini ada Ollie Watkins yang juga dihubungkan dengan Setan Merah. Penyerang Aston Villa itu cocok dengan profil yang diinginkan MU saat ini, yakni sudah teruji di Premier League sebagaimana halnya Cunha dan Mbemo. Ferdinand setuju jika MU sungguh mengejar Watkins, meski tidak akan mudah dan murah dapatkannya. Sam Mater hampir dipastikan akan meninggalkan Manchester United musim panas ini untuk menjalani musim pinjaman di musim 2025-2026. BBC Sport melaporkan bahwa gelandang berusia 20 tahun itu sedang mencari peluang keluar Inggris setelah namanya kembali tidak masuk dalam skuad pramusim. Sam Mater sebelumnya tampil bersama tim utama dalam Tur Amerika Serikat tahun lalu dan menandatangani kontrak baru di musim panas. Namun, pelatih Ruben Amorim tidak menyertakannya dalam agenda musim panas kali ini. Sam Mater memahami bahwa posisinya sebagai gelandang serang atau nomor 10 saat ini tertutup rapat oleh para pemain senior. Hal itu membuatnya mempertimbangkan opsi ke luar negeri, di mana ia merasa gaya bermainnya lebih cocok ketimbang di Liga Inggris kasta bawah. Manchester United menang 2-1 atas West Ham United di laga uji coba. Bruno Fernandes sebut MU harus menang walau sebatas laga uji coba agar para pemain termotivasi. Bruno Fernandes menyebut para pemain Manchester United kini harus bangkit. Laga-laga uji coba dinilai menjadi salah satu caranya untuk memenangi laga terus. Manchester United resmi mengumumkan bahwa Radek Vitek menandatangani kontrak baru sebelum masa pinjaman di Bristol City. Dalam pernyataannya setelah resmi pindah, Vitek disebut merasa antusias karena menganggap Championship sebagai level baru dalam karirnya. Dia juga menilai jumlah pertandingan yang akan ia hadapi sebagai peluang besar untuk berkembang. Harapannya jelas, dia ingin mendapatkan menit bermain lebih banyak dan mengasah kemampuannya di panggung sepak bola yang lebih kompetitif. Radek Vitek memperpanjang masa baktinya hingga 2028 dan menuju langsung ke Championship untuk memperkuat Bristol City selama musim penuh. Manchester United masih kesulitan mencari sosok penyerang yang tepat untuk menghadapi musim baru Premier League. Kegagalan merekrut Victor Gyökeres menjadi pukulan berat dalam bursa transfer kali ini. Dengan sisa waktu kurang dari 1 bulan sebelum kompetisi dimulai, MU butuh solusi cepat. Salah satu kandidat potensial adalah penyerang milik Crystal Palace, Gianfilippo Mateta. Menurut laporan dari Manchester Evening News, Mateta tampil impresif musim lalu dan dinilai cocok untuk MU. Ia mencetak 17 gol di semua kompetisi dan turut membawa Crystal Palace menjuarai Piala FA. 2 dari 14 gol liga yang dicetak Mateta bahkan bersarang ke gawang United di Old Trafford. Catatan itu menunjukkan kualitasnya menghadapi tim besar dengan penuh percaya diri.
Crystal Palace baru saja mengaktifkan perpanjangan kontrak Mateta hingga musim panas 2027. Namun musim ini bisa menjadi waktu terakhir menjualnya dengan harga tinggi. Jika kesepakatan kontrak baru tidak terjadi dalam setahun ke depan, Crystal Palace berpotensi kehilangan nilai jual pemainnya. Oleh karena itu, peluang menjualnya di musim panas ini cukup terbuka. MU bisa memanfaatkan situasi tersebut terutama karena Crystal Palace gagal mengamankan tiket ke Liga Eropa. Faktor itu bisa membuat negosiasi menjadi lebih mudah bagi Setan Merah.